Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ready Astra. Sobat, ini adalah kipas angin berdiri. Mereknya adalah Miyako, sobat. Miyako 18 in, sobat. Modelnya kayak begini. Ya, modelnya atau tipenya, sobat, KSB 18 ya. KSB 18. Ya, ini ada saklar speed. Dia modelnya begini, sobat ya. Ke kanan dia 3 dulu, kemudian 2 1 ya. Kalau sobat putar ke kiri ya 1 2 3 begitu ya. Ya, ini Miyako 18 in. 18 in itu apa? Itu adalah diameter daripada baling-baling, sobat ya. Ini lingkaran baling-baling, kalau kita ukur garis tengahnya itu 18 in. Oke, menurut pemiliknya, sobat, ini kipas angin mati total, sobat. Begitu kita cek kelistrikannya, sobat, dari colokan ini, sobat ya. Oke. Apabila sobat menggunakan ampermeter digital ya silahkan disetting ya selektornya ke 2K ya, 2K atau 2000 ohm ya, di skala ohm. Tapi saya ingin menggunakan alat tester sederhana ini, sobat, bikinan saya ya. Silahkan sobat klik aja di YouTube, ketik alat tester sederhana Ready Astra begitu ya, nanti keluar kontennya. Pertama-tama kita cek kelistrikannya, sobat ya, dengan alat tester sederhana ini. Ya, ini ada on off nya nih. Kita colokkan ke listrik, kemudian kita on kan nih. Apabila dia tersambung akan bunyi. Oke, kita ambil colokannya ini, sobat nih. Ya, kemudian kita pasang di sini, sobat ya, begitu tuh. Kemudian kita setel 3, tidak bunyi, sobat. 2 tidak bunyi, 1 tidak bunyi. Ya, berarti jalur kelistrikannya ada yang putus, sobat. Kita bongkar semua, sobat ini. Ya, ini sobat sudah kita bongkar ya, supaya bisa kita kerjakan di atas meja begitu. Supaya sobat lebih jelas dan paham tentunya. Ya, ini sebelah belakang ada baut, kita lepaskan. Ya, kemudian kita angkat keluar begitu. Tuh. Ya, ini kabelnya kita lepaskan begini, tuh. Oke. Ya, selanjutnya tarikan gearbox, sobat. Besi tarikan gearbox ini kita buka ini, sobat nih. Bautnya buka putar ke kanan, sobat. Putar ke kanan ya, bukan putar ke kiri ya. Cara bukanya putar kanan nih. Tuh. Jadi kebalikan, sobat ya, kebalikan. Putarnya ke kanan tuh. Kemudian coba ini gearbox kita lepaskan dulu, sobat ya. Ini coba kita copotkan dulu. Nah, itu. Belakang saklar speed ada baut 2, kita lepaskan. Ya, supaya saklar speednya bisa kita angkat keluar gitu ya, dan gearboxnya juga tuh. Ya, tuh. Awas ini bautnya hilang. Ya. Jadi di lubang yang depan, sobat ya. Ini ada 2 lubang, belakang dan depan. Kita pakai lubang yang depan ya, yang opal gitu ya, yang opal. Tuh. Kemudian 1 baut di sini kita lepaskan. Oke. Tuh. Ya, kemudian kapasitor kita lepaskan. Ya, skrupnya kita masukkan lagi supaya tidak tertukar, sobat. Kemudian ini ada ground ya, ada ground ini kita lepaskan ini. Kabelnya kuning hijau, sobat ya, kuning hijau, grounding ground. Tuh. Ini skrupnya kita masukkan lagi. Ya, sampai di sini kita cek kelistrikannya, sobat ya. Kita cek kelistrikannya di mana sebetulnya yang putus ya. Ini ada kabel kapasitor ini merah dan abu. Kapasitornya menggunakan 3 mikro, sobat ya, 3 mikrofarad. Ya, kemudian ini ground kuning hijau. Ya, ini dari colokan dia
nyambung ke kabel hitam setrum dari dinamo ya, dari dinamo. Kemudian speed, kalau kita baca di sini speed 1 adalah putih. Speed 1 putih ini putih. Kemudian speed 2 adalah kuning, ini kuning, dan speed 3 adalah merah. Ya, ini saklar speed sobat ya tuh. Ya, untuk mengecek kabel speed sobat, ini kita lepaskan sobat ya. Caranya kita siapkan ini kawat ini. Ini kawat bekas klip kertas sobat ya, klip kertas yang besar tuh sobat ya. Yang besar ya, bukan yang kecil, ini besar nih tuh. Kemudian kita sodok sobat, ini kita lepaskan ini speed 3 merah. Nih. Kita sodok sebelah depannya sini sobat ya. Tuh, kemudian kita cabut tuh. Oke, kemudian putih speed 1 nih, kita sodok bagian depannya sini. Tarik. Ya, tuh. Sisa yang kuning speed 2. Nah, ini dari sini kita tarik tuh, lepas ya. Oke. Menggunakan kawat sobat ya. Tuh lubangnya tuh. Nih lubang-lubang ini sobat yang mepet ke sebelah luar sini kita dorong begini ya. Tuh, supaya dia penjepitnya atau lidahnya di dalam itu dia terbuka ya. Oke. Ya, saklar speed sudah kita lepaskan tuh. Merah speed 3, kemudian kuning speed 2, dan putih speed 1. Menurut versi Miyako ini sobat ya, Miyako 18 ini. Nah, ini dari colokan ada 3 kabel, satu adalah kuning hijau, ini adalah ground. Kemudian coklat dan biru ini adalah listrik sobat ya. Bisa bolak-balik. Yang satu dia masuk ke saklar 0 ya, atau line. Ini bacaannya L nih, ada L ya. Ya, kemudian yang hitam ini dari dinamo ini adalah kabel setrum sobat ya. Ini kita lepaskan aja sobat ini. Tuh. Ya, begitu sobat tuh ya. Ini terlepas nih. Ini dari colokan ada 3 kabel, kuning hijau adalah ground. Kemudian coklat biru ini adalah listrik sobat ya, boleh bolak-balik. Yang coklat dia masuk ke 0 saklar ya, atau L bacaannya di sini. Oke. Ya, kemudian ini kapasitor kita lepaskan sobat. Oke, tuh. Ya, dia menggunakan 3 mikro sobat ya, 3 mikro. Baik sobat, coba kita gambar sobat ya, kita gambar sobat. Ini adalah skema penyambungan kabel ya, skema. Ya, skema penyambungan kabel ini Miyako. Modelnya adalah KSB 18 sobat ya, 18 in. Jadi kita gambar begini sobat. Ya, ini adalah lilitan starting. Ya, ini lilitan low. Ini lilitan medium. Dan ini adalah lilitan running sobat. Ya, begitu ya. Jadi di dalam dinamo ini sobat, ini ada 4 lilitan sobat. Yaitu lilitan running, lilitan medium atau speed 2, lilitan low atau speed 1, dan starting sobat, atau lilitan pembantu sobat ya. Kalau running lilitan utama sobat, ini yang paling panjang ya. Ya, coba ini kita panjangkan begitu. Ya, di bawah sini tentunya sobat sudah hafal, ini adalah kita sambung ke kapasitor sobat ya. Dan kapasitor dengan jalur setrum sobat, atau kabel setrum yang hitam ini adalah 1 jalur sobat ya, 1 jalur. Kemudian ini di paralel sobat ya, di paralel dengan fuse ya. Dia menggunakan fuse sobat. Kita kasih tanda F. Kemudian kabel strum. Ya,
Lilitan running dan medium, ini dua lilitan apabila kita sambung, kita gabungkan ini menjadi speed 3 sobat. Dan medium dan low apabila kita gabungkan ini adalah speed 2 ya, atau medium. Kemudian dari low dan starting apabila kita gabungkan ini adalah speed 1 atau low ya. Kemudian di atas ini adalah kapasitor, karena di lilitan starting maka kita sebut kapasitor starting gitu ya. Ya, kapasitor starting. Dan di bawah sini karena kapasitor ada di lilitan running, kita sebut kapasitor running gitu sobat. Ya, begitu. Ya, ini kita cek sobat ya, dengan menggunakan alat tester sederhana ini sobat. Apabila tersambung dia bunyi. Ya, kita cek dari setrum sobat ke kapasitor ya, kapasitor dari setrum yang warna hitam ini. Tuh. Kita cek ke kapasitor ini. Ya, tidak bunyi sobat tuh. Tidak bunyi ya, berarti ada yang putus sobat tuh. Harusnya bunyi ya. Coba dari setrum ke speed ini merah. Tidak hidup, putih tidak hidup, kuning. Ya, tidak hidup sobat. Berarti dari setrum ke seluruh ini sobat, ini tuh ke kapasitor tidak nyambung sobat. Berarti ada putus sobat ya, ada putus. Coba sekarang kita cek speed sobat, speed 1, speed 2, speed 3 ya, kita cek ya. Apabila ini tersambung berarti betul fuse-nya putus sobat, karena dari setrum ke kapasitor running aja dia tidak nyambung sobat ya, karena ini paralel sobat tuh, dikasih fuse di sini ya. Apabila fuse-nya putus maka setrum tidak nyambung kemana-mana. Oke, sekarang kita cek speed sobat. Ini dari merah ke putih, ya hidup. Merah ke kuning, hidup. Ya, putih ke kuning, hidup. Ya, dari speed ke kapasitor, hidup. Kapasitor, hidup. Ya, coba yang lain ke kapasitor, hidup. Ya, betul sobat. Berarti dinamo Miyako KSB18 ini adalah kerusakannya di fuse-nya putus sobat ya. Fuse-nya putus. Ya, tadi speed 1 adalah ini putih sobat ya. Speed 1 ini putih ini. Speed 2 kuning. Dan speed 3 adalah merah. Oke. Berarti yang putus adalah fuse-nya sobat. Sekarang kita ganti fuse baru. Ya, ini sudah saya siapkan fuse yang 2 ampere 135 derajat sobat. Ini bentuknya kayak gini. Nah, di manakah pemasangan fuse sobat? Pemasangan fuse di mana? Ya, nanti kita pasang di sini sobat. Di kabel setrum dan kabel kapasitor running. Ini kita pasang fuse di sini sobat nih. Satu kaki ke kapasitor running begitu, dan satu kaki ke kabel hitam begitu sobat ya tuh, untuk menggantikan fuse yang ini. Oke, bagaimana caranya yang lebih simple dan cara baru, ikutin terus sobat. Nah, coba ini kita bongkar ini sobat. Ini baut ini dinamo yang 4 ini kita lepaskan sobat. Ya, kemudian kita angkat ya. Wah, ini sudah mulai banyak yang rontok nih sobat pengikatnya nih. Nanti kita tambahkan pengikatnya sobat ya. Hati-hati ini. Ini kabel kita kedepankan begitu. Coba ini kita cungkil sobat. Tuh, bisa. Kita cungkil. Ah, udah bisa tuh. Ya, coba kita tarik saja sama rotornya. Ya, tuh, keluar. Ya, keluar sobat ya tuh. Ini kita tarik keluar tuh. Oke. Ya, coba kita bersihkan dengan tisu dan bensin. Ini karena banyak debu sobat ya, debu halus ini. Ya, coba ini kita dongkrak ini sobat nih.
Tuh bisa. Oke, sip tuh. Ya, keluar sobat tuh. Ya, jangan lupa sobat, ini sebelah belakang ya kabelnya ya, sebelah belakang. Dan ini adalah cover dinamo sebelah depan ya. Ya, nih kita bersihkan sobat ini. Oke, sip. Ya. Nah, ini goyang nih sobat ya. Ini karena banyak yang putus sobat, sudah rapuh pengikatnya. Ya, coba sobat kita perhatikan ya, apakah ada lilitan yang warna hitam terbakar begitu sobat ya. Kita periksa secara detail gitu sobat. Ya, ini masih bagus sobat ya. Tuh. Di sebelah belakang atau depan ini juga bagus ini. Ya, masih bagus sobat. Ya, kita lap aja ya karena banyak debu-debu halus ini. Bisa juga menggunakan kuas sobat ya, kuas halus ya, pelan-pelan. Jangan sampai ada yang ketarik ini, lilitannya nanti putus sobat. Ya, ini fuse-nya sobat nih. Nah, ini nih. Nih. Ya, ini ya. Kita tidak membongkar fuse yang lama sobat ya, karena kalau kita bongkar ini takutnya ada lilitan yang ketarik ya, kemudian takut putus begitu. Nah, kemudian kaki fuse itu dia satu nempel di kabel ini sobat tuh. Nih, kayaknya kabel abu-abu sobat ini. Jadi abu-abu ini adalah kapasitor running sobat, karena running selalu mendapat setrum ya. Nih, jadi ini kabel hitam ini sobat nih, kabel hitam setrum dia masuk ke kaki fuse 1. Kemudian kaki fuse 1 lagi dia nyambung ke kapasitor warna abu-abu sobat. Nah, coba kita ini sobat. Nih. Ya, ini sobat ya. Berarti kapasitor running sobat ini adalah warnanya abu sobat. Ini warnanya abu. Kemudian kapasitor starting warna merah sobat. Kita coba lihat ini. Bisa kita intip sobat ya, nih. Ini warna merah nih kapasitor ini. Dia larinya ke bawah sini sobat. Nah, ke sebelah sini. Dia berdiri sendiri ya. Berarti yang merah ini adalah ini. Yang merah kapasitor starting. Kemudian yang abu ini kapasitor running sobat. Ini yang akan kita sambung sobat ya, yang akan kita sambung nanti ya. Nih. Ini starting adalah warna merah sobat. Merah. Ya, ini adalah cara pemasangan fuse yang paling tercepat sobat ya, yang cepat dan paling mudah. Ya, tidak mengandung resiko karena kalau kita bongkar yang lama ini fuse-nya di sini kemungkinan takutnya lilitannya ketarik ya, kemudian putus ya atau konslet ya. Ya, jadi cara meletakkan fuse ini sama sebetulnya sobat ya, sama dengan yang lama ini. Cuman yang lama dia ke sini, kalau kita yang baru ke sini gitu sobat ya. Sebetulnya sama, jalurnya sama. Karena ini kabelnya pendek sobat, jadi kita punya cara tersendiri ya. Ini dia caranya sobat. Nah, jadi fuse ini sobat, ini fuse sebetulnya menggantikan yang lama ini sobat ya. Satu kaki dia ke sini, ke kabel running lah gitu ya. Kemudian satu kaki ke setrum nih. Oke, nanti kita taruh di sini sobat, di sini ya. Lebih simpel ya. Oke. Nah, jadi yang baru sama sobat, yang baru begini, ini adalah fuse. Ada dua kaki gitu ya. Yang satu kaki ya ke sini, yang satu kaki ke sini gitu sobat. Ya, jadi arus dari sini dia masuk ke sini, kemudian lewatin fuse, kemudian dia masuk ke sini begitu ya. Sebetulnya sama sobat, sama ya. Ya, bagaimana caranya? Ini dia sobat. Ya, coba ini fuse-nya kita tes sobat, apakah bagus ya nih. Ya, bagus sobat ya. Tuh. Kita mau taruh di mana sobat, kita ukur ya. Ya, kaki fuse-nya sejauh mana begitu ya. Sebetulnya fuse ini sobat mau ditaruh di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh gitu ya. Di mana saja boleh, yang penting dia nempel sobat di lilitan ya. Dia nempel di lilitan. Jadi sobat ada yang bertanya kalau fuse ditaruh di luar dinamo bisa nggak ya? Nggak berfungsi sobat, nggak berfungsi ya.
Justru ini kalau dia kena panas yang berlebih, maka dia akan putus sobat. Makanya naruhnya di lilitan sini sobat, karena lilitan ini yang panas nanti ya. Oke, sejauh mana ya? Segini sobat nih. Ya seginilah cukup nih. Ya segini kita potong tuh. Nih, kemudian kita ambil selongsong yang 3 mili sama yang 1 mili sobat. Untuk apa? Untuk membungkus kakinya sobat ya, supaya dia tidak konslet ya. Ini kalau dia nyambung ya sama aja nggak pakai pius sobat ya. Sejauh mana ya atur saja nih segini. Oke, kita masukkan ke sini untuk isolator gitu sobat ya. Kalau sobat nggak punya yang selongsong bakar 1 mili, sobat bisa pakai dalamnya kabel ini sobat ya. Nih selongsong kabel ini dibuang dalamnya, kemudian jadi dia kayak begini, jadi selongsong ya. Tuh ya. Kemudian untuk menutup solderan sobat, untuk menutup solderan bisa gunakan ini selongsong yang 3 mili ya. Ya atur aja lah sobat ya, seginilah gitu ya. Kemudian sobat siapkan kabel kecil nih sobat, ini kabel kecil ini kabel kecil ya sobat ya, untuk menyambung ini pius ini ya. Panjangnya seberapa kabel ini sobat ukur aja ini panjang kabel hitam ini sobat nih kabel setrum ya, karena nanti ini kabel kita sambung ke sini sobat nih, ke kabel hitam setrum begini ya tuh. Kemudian dia melewati sini, jadi kita paralel sobat ya, kita paralel begini ya. Ya, ini kabelnya kita sambungkan ke pius sobat ya. Kaki pius ada 2 nih sobat, kita sambungkan ya begini ya. Oke. Kemudian selongsong ini untuk menutupi solderan sobat ya, kita masukkan. Tuh ini bekas solderannya, kita tutup dengan selongsong 3 mili sobat. Kemudian kita bakar ya, bakarnya jangan terlalu lama sobat ya, jangan terlalu lama, nanti piusnya putus. Oke sip tuh, ini jadinya sobat tuh. Oke ya, coba ini kita tes. Oke sip ya, langsung saya sobat kita pasang di sini ya. Ini sudah kita kasih pengikat ya supaya kuat ini ya, kita pasang di sini ya. Di sini aman sobat nih. Nah, di sini aman, tidak ada kawat lilitan yang ketarik oleh tali tis ya. Oke tuh. Kita ikat lagi di sini aman. Ya, tuh. Ya, kita lihat lagi sobat. Ya, di sini juga aman nih. Ada bekas tali ya. Bekas benang. Jadi hati-hati sobat saat memasang tali tis ini, jangan ada kawat lilitan yang ketarik ya. Jangan ada kawat lilitan yang ketarik kemudian putus ya. Ya tuh. Selesai sobat tuh. Ini kepala pius sobat, kepala pius harus nempel di lilitan ya, di lilitan, di kawat lilitan. Oke tuh selesai sobat. Jadi pemasangan pius sobat sama aja kayak yang lama sobat ya. Ini yang lama nih. Jadi pius ini kita sambung dengan kabel putih ini ya, kabel putih ini sobat nih. Kemudian nanti kabel putih ini satu kita sambung ke kabel kapasitor running warna abu-abu. Kemudian satu kabel putih lagi ini, yang putih satu lagi kita sambung ke kabel hitam setrum, kabel hitam setrum. Oke.
Ya, langsung kita masukkan ke tutupnya sobat. Ya, kita masukkan ke sini. Ini sudah saya kasih grease sobat ya, dengan Nico grease. Masuk tuh. Ya, kita masukkan asnya. Ya, putar. Kemudian kita tutup. Yang ada tanda ground ini di sebelah bawah sobat ya, tanda ground sebelah bawah. Ini kabelnya kita masukkan ke sini. Ya, tuh. Kemudian kita masukkan asnya. Ya, kita dorong. Oke, masuk. Oke, sip. Tuh. Kita pasang baut. Ya, bautnya jangan terlalu kencang dulu sobat ya. Nanti kita kencangkannya terakhir menyilang sobat, menyilang. Oke, langsung kita kencangkan, menyilang ke sini. Oke, dari sini. Oke, menyilang ke sini. Oke, sip. Ya, terakhir setelah kita pasang baut sobat, posisi busing depan dan busing belakang tentunya kurang center ya. Untuk itu kita ketok sobat. Asnya kita ketok ya. Kita lihat miring kemana ini. Ya, ke sini. 1, 2. Ya, maka dia akan lebih loncer sobat tuh. Ya, ini licin sobat. Tuh, loncer. Oke. Apabila kurang loncer sobat, yang belakang silahkan diketok ya. Oke. Ya, tuh, maka dia akan lebih loncer sobat. Coba kita cek kapasitornya sobat, apakah masih bagus. Ini 3 mikro. Caranya adalah ini probe merah kita pindahkan ke kiri sini. Kemudian selektor kita taruh di 200 farad sobat ya, di 200 farad karena ini nilainya 3. Kalau di sebelahnya ada 2 mikro farad, ini tidak ngangkat nanti ya. Nilainya 3. Kita taruh di 200 mikro atau 200 farad. Ini nilainya 3 sobat, 3 mikro. Sisa berapa ini? Atau masih bagus? Ya, 2,8 ya. Ya, masih bagus sobat lah. Masih bagus ya. 2,8 masih ngangkat, masih normal. Kemudian as belakang 2 tetes. Oke. As depan juga 2 tetes. Oke. Ya, kita putar. Oke, sip. Kita pasang gearbox. Ini bautnya yang pendek sobat ya. Ini ada 3 baut nih, ada 3 baut. Yang ini panjang sobat. Yang 2 baut panjang ini sebelah kanan sobat ya, sebelah kanan. Yang pendek sebelah kiri. Oke, jangan kenceng dulu. Nah, di sebelah kanan sini sobat, ini gabung dengan ini sobat tuh ya, bracket saklar speed. Sebelumnya kabel speed, ini kabel speed kita masukkan dulu sobat ya. Kabel speed adalah putih, ini speed 1, putih speed 1. Kita taruh di angka 1 sini. Ya, caranya gimana ya, kita tusuk aja sobat nih. Ya, tuh, dia ngunci sobat. Kemudian speed 2 mana? Nah, ini speed 2 di sini. Ada angka 2 sobat, kuning. Dari mana? Ya, dari sini kita dorong. Oke, tuh ngunci ya. Speed 3 adalah merah dari sini. Oke, tuh. Ini kita masukkan ke sini.
Kita pasang baut. Ya, satu lagi. Ya, jangan kenceng dulu sobat. Ya, kemudian gearbox ini kita dorong ke kanan sobat ya. Ini kita dorong ke kanan ya. Supaya gearboxnya geser ke kanan dan menyentuh di as belakang begitu ya. Oke, ya. Ya, kita kencangkan. Oke, sip. Nah, ini masih miring sobat ya, tuh, masih miring tuh. Kita dorong ke sini supaya lurus. Nah, begitu. Ini masih bermain ya, tuh. Ya, kita dorong supaya lurus ya, begini lurusnya. Kita kencangkan. Oke. Satu lagi. Oke, sip tuh. Kemudian baut tarikan gearbox ini, baut tarikan gearbox. Ini kita pasang di sini. Ya, begitu. Dan mutarnya ke kiri sobat. Mutarnya ke kiri. Kebalikan dari jarum jam ya, ke kiri. Ya, oke. Ya, jangan terlalu padat. Oke, sip. Ini ground ya. Ground kita pasang ke sini. Ya, ke bawah sini. Oke, sip. Ya, ground di bawah. Ini kabel listrik sobat nih. Coba perhatikan. Ada 3 kabel yang belum terpasang, yaitu abu-abu dan merah. Ini kapasitor ini. Abu-abu dan merah untuk kapasitor. Kemudian hitam untuk setrum. Nah, kita lihat ini kabel putih sobat. Kabel putih ini yang dari fuse. Kita sambungkan ke hitam dan abu-abu sobat. Bolak-balik nggak apa-apa. Kabel putih coba kita ukur ke kabel hitam supaya sejajar begitu sobat tuh. Ya, di sini kita putusin. Oke. Ya, kita kletek. Oke. Ya, kabel putih dari fuse, kabel hitam dari dinamo strum, kemudian kabel biru ini dari colokan sobat. Kita gabungkan begini. Jadi ada 3 kabel di sini kita gabungkan. Ya, kemudian kita tutup. Kita tutup ya, kemudian kita gencet. Oke, sip tuh. Jadi kabel fuse yang putih sobat kita gabung ke kabel hitam setrum dari dinamo dan kabel biru dari colokan tuh. Ada 3 kabel. Kemudian putih yang kedua ini, kabel putih dari fuse yang kedua kita satukan dengan kabel abu-abu sobat. Ya, nih. Ya, kita ukur aja kira-kira segini panjangnya. Oke, kita putusin tuh. Kita kletek. Tuh. Nah, kemudian kita sambungkan kabel putih dari fuse ke abu-abu kapasitor sobat. Kabel abu-abu kapasitor. Ya, begitu. Nih. Ya, kemudian kita masukkan selongsong sobat. Ya, sekali lagi kabel abu-abu kapasitor dan putih dari fuse kita masukkan selongsong begini. Nah, kemudian kita ambil kapasitor sobat. Kapasitor boleh bolak-balik ya. Jadi kabel putih juga boleh bolak-balik yang dari fuse. Boleh bolak-balik dan kapasitor juga boleh bolak-balik ya. Tapi karena ini sama, kita ikutinnya sobat ya, abu-abu kapasitor.
pelintir tuh. Ya, jadi abu-abu sobat. Ketemu dengan kapasitor nih langsung, dan kabel putih dari fuse. Ya, tuh kita tutup. Tuh. Kemudian kita bakar. Oke. Kemudian kapasitor satu lagi langsung ke kabel merah sobat. Langsungkan ke kabel merah kapasitor ya. Oh. Oke, kita tutup. Ya, kalau sobat nggak punya selosong bakar ya pakai isolasi ya. Oke, tuh jadi. Tuh. Ya, sekali lagi sobat, kabel putih dari fuse yang tadi kita pasang fuse, kita gabung ke kabel biru dari colokan ini. Kemudian kabel hitam dari dinamo strom dan kabel putih dari fuse satu. Kemudian kabel putih yang satu lagi kita gabungkan ke kabel abu-abu kapasitor nih sobat, langsung kapasitor. Kemudian kapasitor yang satu lagi langsung ke kabel merah sobat ya, langsung. Ini putarannya ke kanan sobat. Apabila putarannya terbalik ke kiri, maka yang putih ini kita pindahkan ke kabel merah kapasitor. Ya, jadi kalau kita pindahkan ke sini dia putarannya berbalik sobat. Tapi kalau ini benar putarannya ke kanan ya udah di sini ya, di abu-abu. Nah, kita pasang kapasitor di sini. Oke, dinamonya berat ya sobat ya. Tuh. Oke sobat, coba kita tes pakai alat tes tersederhana ini. Kalau nyambung dia bunyi tuh. Apakah dia bunyi? Tuh, speed 1. Oke, speed 2. Oke. Speed 3. Oke, off. Oke, sip. Sekarang kita tes dengan listrik sobat. Kita colokkan ke listrik. Oke, speed 1. Oke, putar ke kanan sobat tuh. Speed 2. Oke. Speed 3. Oke, sip. Kemudian off. Oke, sip. Tuh ya, mutarnya ke kanan sobat. Tuh. Ya, sekali lagi apabila dia mutarnya ke kiri terbalik, maka kabel putih tadi sobat yang ke abu-abu kapasitor pindahkan ke merah, ke kabel merah kapasitor, maka dia akan putarannya terbalik begitu ya. Tapi ini karena ini sudah betul, artinya di kabel abu-abu sobat, di kabel kapasitor abu-abu. Baik sobat, kita tutup. Ya, ini sebelah kanan sobat ya, kabel AC atau kabel powernya sebelah kanan. Kemudian kita masukkan ke sini sobat nih. Tuh. Ini kabelnya di sebelah kanan sini. Oke, kita tutup. Tuh. Ya, oke, sip. Kita pasang saklar speed ini yang ada panahnya nih, yang ada panahnya sebelah atas atau di 0. Oke, tuh ya. Selanjutnya kita pasang ke tiangnya sobat ya, melalui dari sini ya, nih dari lubang ini. Oke ya, masukkan ke tiang. Kemudian ini ada baut, kita kencangkan sobat. Oke, sip. Oke ya, ini ada baut 4 pengunci jaring ya, kita kencangkan menyilang. Oke. Oke, sip. Kita pasang baling-baling ya, ini ada lubang bautnya nih. Nah, ini kita masukkan, luruskan lubangnya.
setelah lurus kita baut. Ya, kita gunakan obeng panjang sobat ya. Ya, tuh. Dari sini kita arahkan ke sana. Nah, begitu sobat tuh. Oke, sip. Kita tutup jaring. Kemudian di ujung-ujungnya penguncinya jangan lupa. Ya, kita tekan tuh. Kita tekan, oke. Ini. Oke, kita ketok saja. Demikian jumpa kita sobat, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.